Shalom sahabat The Warriors, selamat malam. Saya Reinhard. Pada malam hari ini ingin sharing firman Tuhan sebelum kita istirahat. Dan sharing firman Tuhan pada malam hari ini saya beri tema meraih yang Tuhan berikan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Bilangan 14 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Di Bilangan 14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan untuk saudara. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Baik, pada malam hari ini latar belakang firman ini sebenarnya ketika bangsa Israel ingin keluar dari Mesir, sudah dibawa keluar dan ingin memasuki tanah perjanjian, di mana Kaleb menjadi salah satu dari ke-12 pengintai yang bersama dengan Yosua bin Nun. Kalau kita lihat, Kaleb ini adalah orang dari suku Yehuda. Dia adalah orang yang optimis. Dia adalah orang yang benar-benar mengikuti Tuhan. Dari mana kita bisa tahu? Dikatakan di Bilangan 13 ayat yang ke-30, yaitu, "Kemudian Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, 'Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya.'" Kita lihat di sini ada satu kalimat optimis, yaitu bahwa kita akan mengalahkannya. Lalu bagaimana kita tahu bahwa Kaleb adalah orang yang begitu sepenuh hati mengikuti Tuhan? Ada di Ulangan 1 ayat yang ke-35 sampai ke-36, yaitu, "Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefun, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjakannya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan." Jadi dari kedua ayat ini kita bisa tahu bahwa yang pertama, Kaleb adalah orang yang optimis. Yang kedua, Kaleb adalah orang yang dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Dan dua hal ini tidak berbuah negatif. Dua hal ini tidak berbuah yang tidak enak. Tetapi kedua hal ini membuahkan hal yang manis bagi Kaleb bin Yefun. Yaitu apa? Kita sama-sama lihat bahwa di Bilangan 14 dikatakan, ayatnya yang ke-7, bahwa negeri yang akan mereka masuki, yang mereka intai, itu adalah negeri yang luar biasa baiknya. Nah, kita tahu sekarang bahwa yang Tuhan janjikan itu sama seperti yang Tuhan janjikan kepada Kaleb dan Israel, adalah yang luar biasa, adalah sesuatu yang baik, adalah sesuatu yang manis. Dan dikatakan lagi di ayat yang ke-8, "Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Dan dari ayat 8 kita bisa belajar bahwa ketika Tuhan berkenan atas kita, kita akan mendapatkan sesuatu hal yang baik itu, yang manis itu, yang luar biasa itu. Tapi kuncinya ada di ayat 8 yang pertama, yaitu jika Tuhan berkenan atas kita. Dan di ayat yang ke-9, "Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita." Dari sini kita tahu bahwa sekarang jangan pernah memberontak kepada Tuhan.
Hal-hal inilah yang bisa membawa kita sampai atau membawa kita mencapai yang Tuhan berikan. Yang Tuhan berikan adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau di sini dikatakan berlimpah susu dan madunya. Kalau mungkin sekarang saudara sedang menerima janji Tuhan dan ingin mencapainya, saya yakin dan percaya kau kerjakan hal ini, maka kau akan mendapatkannya. 3 hal ini, yaitu yang pertama, cari perkenanan Tuhan. Yang kedua, janganlah memberontak kepada Tuhan. Yang ketiga, adalah dikatakan tadi bahwa kita harus memiliki sikap yang optimis. Karena kita tahu di ayat yang ke-9 kembali dikatakan bahwa sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Kita harus optimis bahwa sekalipun yang kita hadapi berat, sekalipun untuk mencapai tujuan itu adalah berat, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Pegang ini menjadi bekal sebagai pegangan hidup kita untuk kedepannya. Saya tahu bahwa masa ini tidak mudah, masa ini adalah masa yang berat. Melalui pandemi corona ini adalah sesuatu yang berat yang akan kita lewati bersama-sama, tetapi saya yakin dan percaya ketika saudara semua mengerjakan hal ini dan optimis bahwa Tuhan menyertai kita, kita mampu melewati semuanya dan kita mampu mencapai yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati.